Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan utama untuk khotbah minggu ini terambil dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pada pasalnya yang kelima, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Tema kita, mengikut Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu saudara-saudara yang bekerja di tambang atau yang bekerja di bengkel mobil ataukah bengkel motor sepakat bahwa semua orang yang disebut teknisi yang handal tahu betul seberapa besar kemungkinan sebuah perangkat dapat diperbaiki, bukan? Ya, seorang teknisi tahu dari mana ia harus memulai saat mengerjakan apa yang menjadi bidangnya. Dan ia tahu seberapa waktu yang harus dia habiskan untuk menyelesaikan pekerjaannya selama perangkat tersebut belum mengalami banyak modifikasi. Maka pastilah seorang teknisi mampu mendeteksi mengapa perangkat itu tidak bisa bekerja secara normal. Sungguh aneh saudara-saudara, jika tiba-tiba ada orang yang sama sekali bukan bidangnya, datang mengajari bahwa ia sebagai teknisi harus melakukan ini atau itu agar alat dapat berfungsi dengan baik. Nah, mungkin ini yang disebut sok tak ya, alias sok tahu. Berlagak tahu, tetapi tidak tahu, karena memang bukan bidangnya. Karakter sok tak ini sama saja dengan seseorang yang mau mengajari seekor bebek bagaimana caranya untuk berenang dengan benar. Nah, saudara-saudara, peristiwa yang dipaparkan oleh Dr. Lukas dalam perikop bacaan kita yang menjadi bahan utama khotbah minggu ini merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat menarik untuk kita renungkan bersama.
Dokter Lukas memulai paparannya dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus berada di tepi pantai Genesaret, atau juga dikenal dengan nama Danau Tiberias atau Danau Kineret, atau yang lebih terkenal dengan nama Danau Galilea. Di tempat itu banyak orang datang mengerumuninya untuk mendengarkan apa? Tentu mendengarkan firman-Nya. Padahal saudara-saudara, sebelumnya ia ditolak di Nazaret, yang tidak lain adalah kampung di mana dia dibesarkan. Di tepi danau itu ada 2 perahu yang nelayan-nelayannya sedang membersihkan jala mereka setelah mereka selesai mencari ikan. Salah satu perahu itu dicatat adalah milik Simon Petrus. Yesus naik ke atas perahu Simon dan memintanya untuk menolakkan perahunya sedikit menjauh dari pantai. Dari perahu Simon itulah Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Saudara-saudara, setelah selesai Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak, ia pun menyuruh Petrus untuk mengarahkan perahunya ke tempat yang dalam, ke tempat yang biasa menjadi tujuan para nelayan untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus, saudara-saudara, tahu kondisi yang dialami Petrus sebagai seorang nelayan yang telah semalam-malaman menjala ikan namun tak ada yang didapatkannya. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan rasa empatinya atas upaya yang tidak mendatangkan hasil itu. Tuhan Yesus mau memberi apa yang Petrus cari. Karena Petrus sendiri telah memberi dengan penuh ketulusan perahunya untuk menjadi sarana pelayanan bagi Yesus. Ingat saudara-saudara, banyak orang yang sangat sulit untuk memberi atau meminjamkan sesuatu miliknya kepada orang lain ketika ia sendiri menemui kegagalan dalam usahanya. Tuhan Yesus melihat dengan jelas bagaimana Petrus sudah sangat lelah, telah semalam-malaman menjala ikan dan tak ada seekor pun yang didapatkannya, dan ditambah lagi ia harus sabar menunggu sampai Tuhan Yesus menyelesaikan khotbahnya kepada orang banyak agar ia bisa kembali menambatkan perahunya di pantai. Memang saudara-saudara, Petrus tidak langsung mengiyakan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Karena Petrus masih memakai standar kemanusiaannya. Ia masih memakai logikanya. Ia merasa dirinya lebih tahu. Ia tahu kapan dan bila mana waktu yang tepat untuk mencari ikan dan kapan saatnya untuk beristirahat dari mencari ikan. Di saat yang tepat saja, untuk mencari ikan belum tentu mendapatkan hasil yang diinginkan. Apalagi jika bukan saatnya. Nah, Petrus merasa tahu banyak hal karena dirinya adalah nelayan. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah seorang tukang kayu. Satu kerjanya di danau dan satu kerjanya di darat. Dan ini tidak nyambung jika ada tukang kayu yang mau mengajari seseorang nelayan tentang waktu yang tepat untuk mencari ikan. Karena itu, benar saudara-saudara, bahwa sangat sulit bagi kita untuk mengikuti sebuah anjuran ketika kita merasa diri kita lebih tahu banyak hal daripada orang yang menyuruh kita. Sulit bagi kita untuk mempercayai perkataan seseorang atas bidang di mana kita merasa diri ahlinya di situ. Sedangkan yang bersangkutan sama sekali tidak punya keterkaitan dengan bidang itu. Itulah sebabnya ada istilah sota, bukan? Sok tahu. Tapi dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus, bukan perkara tahu atau tidak tahu, tetapi perkara iman. Perkara iman saudara-saudara berarti meletakkan seluruh keberadaan hidup pada realita kemahakuasaan Tuhan. Sehebat-hebatnya Petrus sebagai seorang nelayan, ada saat di mana ia menemui jalan buntu dan tidak bisa mendapat apa-apa, dan itu terbukti dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Telah semalam-malaman ia menjala ikan, namun tak ada satupun yang didapatkannya. Ya saudara-saudara, kita semua harus menyadari bahwa dalam hidup kita ada ruang hampa yang tidak mampu dijangkau oleh akal dan pengetahuan kita.
Ruang itu adalah ruang untuk Tuhan, di mana kita harus membukanya dengan kerendahan hati, sehingga dengan itu kuasa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang tidak terpikirkan oleh akal kita, itu dipikirkan oleh Tuhan dari ruang yang kosong itu. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan jauh melampaui kekuatan kita untuk mendapatkannya. Disinilah perubahan besar terjadi dalam diri Petrus. Ia tahu bahwa yang berkata kepadanya itu bukan orang sembarangan. Ia tahu bahwa orang yang berdiri di hadapannya itu mempunyai kuasa yang melampaui pengetahuan dan kemampuannya untuk mendapatkan apa yang ia cari. Itulah sebabnya ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga." Secara langsung saudara-saudara, Petrus mau berkata, "Karena engkau yang menyuruh aku, maka tidak ada alasan untuk tidak melakukannya." Nah, pertanyaannya sekarang ialah, apa yang menjadi dasar dari keputusan Petrus untuk taat mengikuti perintah Tuhan Yesus? Apa yang menjadi dasar sehingga Petrus mengambil keputusan untuk taat mengikuti perintah Tuhan Yesus? Sangat simpel saudara-saudara. Sangat-sangat simpel. Yakni karena Petrus adalah bahagian dari orang banyak yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus sebelum ia mendapat perintah untuk kembali menjala ikan. Sang tabib Lukas dengan jelas menarasikan bahwa perahu yang dijadikan sarana pelayanan firman adalah milik Petrus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang meminta kepada Petrus untuk mengarahkan perahu itu sedikit menjauh dari bibir pantai. Karena itu, saya mau mengatakan bahwa perkara mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar perkara orang banyak yang berkerumun untuk mendengarkan pengajaran lewat khotbah, tetapi lebih daripada itu, yakni perkara hati yang selalu siap membuka diri untuk menjadi alat pelayanan baginya. Semua kita tertantang dengan kondisi Petrus. Petrus lelah. Petrus mengantuk karena telah semalam-malaman bekerja. Juga ia sudah pasti kecewa karena gagal untuk mendapat apa yang dicarinya. Tiba-tiba Tuhan datang meminta izin untuk memakai perahu itu yang seharusnya dibersihkan dan ditambatkan di bibir pantai. Ditambah lagi, Tuhan Yesus meminta agar Petrus yang sudah lelah itu tetap menjadi jurumudi dalam mengarahkan perahu itu. Nah, coba saudara-saudara posisikan diri saudara pada posisi Petrus. Bisa jadi, saya yakin bisa jadi saudara akan menolak apa yang Tuhan Yesus minta. Tuhan, saya ini sudah capek loh. Saya ini lelah, belum beristirahat. Ditambah lagi saya tidak mendapat apa-apa. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mau katakan tadi bahwa sangat menarik apa yang dinarasikan oleh sang tabib Lukas di sini. Secara tidak langsung, sang tabib hendak menyadarkan kita bahwa mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar mengaku sebagai orang Kristen, lalu nama kita terregistrasi sebagai anggota jemaat ini. Tetapi lebih daripada itu, yakni kesediaan dan kesiapan kita untuk mengikuti perkataan Tuhan sekalipun itu sangat sulit diterima oleh logika kita. Juga saudara-saudara, kesiapan untuk dipakai oleh Tuhan dalam melibatkan diri di tengah pelayanan, walau kondisi kita mungkin sudah terlalu lelah, penat dan sakit. Bahkan ketika kita gagal menggapai apa yang kita cari, namun semangat kita tidak pudar dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan merespon pelayanan yang ada. Ingat saudara-saudara akan hal ini. Keberhasilan Petrus menangkap banyak ikan sama sekali tidak berangkat dari keahliannya sebagai seorang nelayan, tetapi pada ketaatannya mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan efek dari ketaatan itu ialah statusnya diubahkan dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Nah, semoga kita juga menjadi Petrus-Petrus yang baru, yang selalu memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, bahkan kerelaan untuk memberi apa yang kita miliki
untuk menjadi persembahan demi kemajuan pemberitaan Injil. Itulah yang akan menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.